Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firdan Hamzah, yang kali ini tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu guru dari SMK Negeri 1 Kupang yang tentunya sangat luar biasa sekali. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ika, guru akuntansi di SMK Negeri 1 Kupang. Tuh, senang sekali saya bisa hadir di sini, diundang sama Mas Firhan juga, malah ikut podcast sama Mas Ali. Vokasi dalam podcast Ibu. Vokasi dalam podcast, keren lah ya. Karena kita lagi di podcast Ibu ya, kita akan ngobrolin seputar dunia vokasional. Utamanya kali ini bersama Bu Ika terkait SMK. Siap. Oke Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kelihatannya gimana Mas? Kelihatan sangat-sangat bahagia ini sepertinya. Ya, alhamdulillah sehat aku dan happy lah ada di sini. Di tengah-tengah kesibukannya Ibu Ika, yang kemarin kayaknya baru nyampe dari Malang ya Bu ya? Iya, betul. Jam 4 sore nyampe di sini di Malang. Udah nggak jet lag lagi kan Bu? Enggak dong. Enggak, udah baik-baik saja ini baik-baik berarti dalam saja. kondisi prima Ibu ini. Alhamdulillah. Tadi juga sempat ngikut opening ceremony ya Bu ya? Betul, ngikutin. Mengantarkan adik-adik dari SMK 1 Kupang. Betul. Dalam rangka PKL terpadu. PKL terpadu. Berapa anak Ibu tadi dari SMK 1 Kupang? 7 Mas. 7 orang? Ya, 6 cewek, 6 cewek, 1 cowok. Ya. Oke, itu semua akuntansi ya Bu ya? Betul, semua akuntansi. Berapa tahun Ibu udah berarti di Kupang? Saya sebenarnya kalau di Kupang itu dari SMP. Oh, dari SMP? Ya, dari SMP, SMA saya di Kupang juga. Terus kuliah, saya kembali lagi ke Kuliahnya baru ke Jawa. Terus selesai kuliah saya tes PNS, ternyata ya udah kecantol juga di Kupang, berarti rezeki saya di sana. Oke, rezekinya di Kupang. Okay. Berarti kemudian setelah Ibu lulus kuliah, itu Ibu langsung ke Kupang sana, dapat Ya. CPNS tadi itu ya? Betul. Oke. Nah, kemudian kalau boleh tahu Ibu, apa yang kemudian menjadi alasan Ika untuk menjadi seorang guru? Oke. Karena guru kan nggak bisa asal menjadi guru nih. Iya, benar. Ada sebuah panggilan. Betul. Kenapa Guru itu memang seperti tadi Mas Firhan bilang, guru itu harus panggilan sebelumnya. Kalau cuman menganggap guru itu profesi susah, karena guru itu bukan hanya mengajar, tapi kan mendidik. Nah, kalau dari hati sendiri, saya cuma mau kerja jadi guru asal dapat uang, gaji gitu. Ngajar aja, siswa mau paham nggak paham terserah, kayak istilahnya kayak gitu, yuk, agak susah. Memang kalau jadi guru itu memang harus dari hati dulu gitu. Jadi memang dari dulu saya memang mau jadi guru. Kebetulan almarhumah ibu saya selalu bilang, kalau bisa perempuan itu guru gitu. Kalau bisa perempuan itu jadi guru. Ya, kenapa? Kalau kita yang dulu belum tahu guru SMK seperti apa ya, itu kan ngelihat profesi guru itu kan agak fleksibel, bisa ngurus rumah tangga juga, bisa diselip-selipin waktunya gitu. Jadi memang almarhumah ibu saya sendiri yang memang mengharapkan jadi guru, makanya ngambil FKIP. Oke, berarti emang ada dorongan juga dari orang tua. Dari orang tua sendiri juga, mungkin doa orang tua Mas ya. Oh, kedua orang tua. Doa. Oke, doa orang tua. Iya benar. Nah, kemudian dari Ibu dulu SMA atau SMK? SMA. Nah, kemudian dari SMA itu bukan milih ke FKIP. Nah, apa alasan Ibu kemudian memilih untuk akuntansi itu? Kalau itu ceritanya lucu Mas. Jadi kenapa waktu itu kecelakaan Ibu? Kecelakaan. Oke, kecelakaan. Jadi enggak sih sebenarnya kecelakaan yang menghasilkan itu. Kecelakaan yang menghasilkan. Jadi waktu itu lulus SMA saya ke Solo, karena kan negeri-negeri udah nggak keterima waktu itu, jadi mengusahakan lah. Ya udah upaya negeri nggak masuk, kita ke Solo saat itu. Ke salah satu kampus di Solo, boleh sebutin? Boleh. Oke, kebetulan di UMS, Surakarta. Jadi saya ngeliat di situ apa ya yang jadi ininya saya, terus kan di situ banyak ya FKIP-nya. Oh, saya lihat di situ waktu itu biaya semester yang paling murah di antara FKIP yang lain itu akuntansi gitu. Dan kebetulan pembukuan sederhana aku waktu SMP lumayan nilainya, jadi aku pikir nggak ada salahnya wis ngambil ini gitu. Berarti emang juga selain kemudian ada dorongan orang tua, Ibu juga mencoba menyesuaikan. Tapi kemudian juga ada keinginan dari Ibu juga kan, sama melihat kemampuan Ibu juga kan sebelumnya. Karena SMP kan kita ada materi pelajaran pembukuan sederhana namanya. Oke. Situ juga. Oke, berarti emang Ibu memilih
jurusan itu karena dorong orang tua, Dorong kemudian orang tua. milih akuntansi itu Betul. ya karena kecelakaan tadi ya, nggak bisa dibilang kecelakaan Nggak bisa dibilang sih. kecelakaan ya Mas ya, itu kan bahasa bercanda aku jadi Mas Iya, Firman. iya. Sebenarnya lebih ke inilah ya karena menyesuaikan kemampuan orang tua saat itu gitu. Oke, kemudian ini Bu, selama Ibu mengajar, kalau boleh tahu Ibu mengajar udah berapa lama Ibu? Kalau saya dari 2010 Mas, 2010? baru 14 tahun. Baru 14 tahun? Yang lebih lama Itu dari kalau saya ada loh. Anak lahir 2010 sekarang udah SMP Bu. Oh iya, ada SMP. Udah mau ya, SMA. benar, udah mau SMA ya. Udah cukup lama lah Ibu, udah berpengalaman di bidang ini. Benar. Nah, selama 14-15 tahun itulah, apakah Ibu mengalami atau mendapat sebuah tantangan-tantangan selama itu, ataupun kendala selama dalam mengajar itu Bu? Oh iya jelas ada Mas. Ya, kita sebagai guru pasti tantangannya ada. Tantangan dari segala hal ya. Oke. Contoh kalau misalkan tantangannya yang pertama ya kita dari segi siswa. Oke, artinya siswa. ya artinya kan tidak semua siswa itu punya karakter yang istilahnya sama. Apalagi ya kita cuma 3 tahun aja kan Ibu. Betul. Kita nggak tahu 3 tahun sebelumnya seperti apa. Betul, kayak kita ngajar dalam kelas 36 peserta didik, kayak apa coba. Jadi kita harus nyesuaiin itu tantangan menurut saya. Jadi kayak ada siswa yang diajarkan cuma dijelasin dikit aja dia udah punya inisiatif untuk gali mencari sendiri. lagi. Tapi ada Tapi siswa ada yang yang kudu didulang apa ya, disuapin gitu Disuapin, yang oke. ada yang macam-macam. Bahkan ada ya, yang itu udah disuapin masih susah juga. Ya itu Oke, oke. itu tantangan pertama kalau dari segi siswa. Kalau Oke. kedua ya sebagai guru kita ngerasa punya tantangan untuk selalu update sama hal-hal di luar sana. Kayak contoh utamanya guru SMK ya guru Bu, ya? SMK, karena yang kita ajar ini udah remaja Mas. Jadi kita ngikutin mereka. Contoh sekarang yang lagi rame apa misalnya TikTok atau apa, ya itu kita harus ngikutin mereka gimana caranya untuk mungkin pembelajarannya dibikin semenyenangkan seperti nonton TikTok. Tugas-tugasnya juga seperti ya ada juga tugas yang kita suruh mereka bikin TikTok tapi TikTok edukasi TikTok gitu. edukasi, oke. Tuh. Berarti kemudian di balik tantangan-tantangan Ibu juga punya sebuah solusi ya Bu, dari Iya. utamanya dalam model pembelajaran tadi yang Ibu Betul. bilang bahwa adanya penugasan-penugasan yang juga mengikuti perkembangan zaman saat ini. Oke. Harus pikiran kita guru harus kebuka Mas. Iya, tentu Kalau enggak, saja. Ya namanya repot. guru, kita nggak bisa punya sebuah fixed mindset Ibu ya. Betul. Kita harus punya growth mindset buat terus update diri, kemudian update dengan perkembangan saat ini. Karena yang kita ajarkan anak-anak yang kemudian tiap generasi juga berubah-ubah kan Beda-beda, Ibu. iya Mas Firhan tahu itu. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini Bu, kan masih membahas terkaitnya pengalaman Ibu. Selama 14 tahun itu, apakah Ibu pernah menemui hal-hal khusus ataupun hal unik selama mengajar? Oh kalau hal unik banyak Mas. Banyak tuh. Spill dong Bu, mungkin 3 teratas atau 2 teratas yang paling Ya yang, kalau di hatinya Ibu. secara apa ya, maksudnya kalau secara personal ini ya peserta didik misalnya Peserta ya. didik, oke. Ya contohnya ya misalnya ada siswa yang terlambat, yang kayak gitu kita nggak bisa langsung ngejudge mereka Nggak kenapa ngejudge kamu langsung. terlambat gitu, nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi ternyata ada dulu pernah pengalaman yang kayak gitu, ternyata dia jalan kaki yang seperti itu. Jadi oke. latar belakang keluarganya juga kurang bagus ya, Oke, seperti itu. Jadi oke. pengalaman unik sih lebih banyak ke Siswa dengan ya, mereka, dengan iya siswa ya, dengan Bu, ya? mereka dengan siswa. Kalau untuk pembelajarannya sih enggak, lebih Oke. banyak itu sih. Berarti emang ya namanya seorang guru ya Bu ya? Iya, Pasti kemudian hal-hal uniknya ataupun kehidupannya pasti dengan siswa. Siswa, betul. Oke, kemudian ini Bu, adakah momen paling sulit yang pernah Ibu rasakan selama mengajar ini? Yang paling sulit? Iya, yang paling sulit. Ketika COVID, Oh, ketika COVID Ibu? ya kan semua pembelajaran berbasis online. Bahkan termasuk di Kupang sana Ibu? Iya, kita online. Nah, online sendiri, Mas Firhan orang akuntansi kan? Saya juga lulusan COVID kok Ibu. Alumni COVID. Maksudnya juga COVID saya. Alumni Bu. COVID. Saya alumni COVID, alumni libur 2 minggu. Kok 2 minggu? 2 tahun jadi. Oh iya benar, dan akhirnya 2 tahun. Nah Mas Firhan ini kan orang akuntansi. Iya. Bagaimana akuntansi kalau kita ajarin secara online? Yang Agak offline kerepotan, aja kan? sulit Mas ya, Nah Ibu, ya? itu tuh yang Konsep pengalaman yang paling dasarnya. susah. Jadi kita mau nerapin strategi apa ini susah. Mau suruh turun ke lapangan juga lagi COVID. Kita mau menerangkan juga kadang-kadang juga ya ada yang masuk ada yang Terbatas gitu enggak, ya, Bu? kan terbatas paket internetnya anak-anak. Memang Iya, kita iya. ada juga yang waktu itu gratis kalau nggak salah ya Google Iya, Meet iya. itu. Cuman namanya anak-anak ya jauh daripada jangkauan guru. Lagi tatap muka aja kadang-kadang mereka seperti apa gitu kan tahu sendiri. Apalagi kalau waktunya Online. Zoom meeting gitu Iya, ya. Bu. bahkan dulu pernah nih ada satu pengalaman siswa cowok lagi Zoom, lari. Bu izin beli kopi.
Lah, Kalau mau bagaimana Mas? Kondisinya Oke, udah kayak oke. gitu. Jadi tantangan terbesar yang paling sulit itu sudah waktu COVID. waktu COVID emang angkatan COVID-nya terlalu menyantai ya Bu ya. Iya, mau ngasih tugas juga gimana? Iya, mau banyak yang ngasih ketinggalan tugas apalagi waktu COVID Iya, ya Bu ya. paling kita ngirim materi. Ya dibaca syukur, nggak dibaca, Nggak dibaca. gimana? Oke. Gitu. Tantangannya waktu itu emang bener-bener sulit ya Bu ya bagi Iya, guru apalagi ya betul. buat siswa juga sulit tapi Susah. kemudian lebih sulit lagi bagi Iya, guru-gurunya. itu dari kacamata kami guru ya sulit seperti itu menyampaikannya. Mungkin dari siswa pun mungkin ngerasa susahnya memahaminya. Tapi mereka kebanyakan lebih seneng sih Bu ya. Oh gitu, curhat. Iya, karena saya dulu alumni join Zoom meeting kemudian saya tinggal tidur nih Bu. Lah itu kan, nah ini salah Iya, satunya ini. Oke. Tuh. Oke, kemudian ini Bu, selama 14 tahun Ibu inilah, Ibu kan juga mantau kemudian perkembangan teknologi akuntansi ya kan Ibu ya. Mungkin dari dulunya entah sebelum pakai software, kemudian menjadi pakai software Mayop, kemudian bahkan sekarang mulai ada perkembangan lagi, perubahan lagi dari Mayop menjadi Accurate itu ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana kemudian Ibu menghadapi hal tersebut? Karena kan perkembangannya nggak dalam 1-2 tahun ya Bu ya. Ya, kalau untuk yang software akuntansi Mas Firhan ya, memang dari lama kita itu kan selalu menggunakan Mayop. Mayop, Nah itu yang tadi saya bilang dari awal bahwa kita guru harus bahkan waktu Ibu waktu masih kuliah, Iya, kita Mayop. Mayop, oke. Versinya malah saya kuliah dulu tahun 2005, versi berapa ya? 13 apa 12? Versi lama banget itu kalau Versi nggak lama salah banget, itu. oke, Iya. oke. Sampai akhirnya ngajar, kebetulan waktu itu juga saya dipercaya untuk ngajar Mayop. Oke. Jadi kita pakai versi 18 terakhir ya, itu versi 18 versi education. Nah tapi ternyata kan kita SMK ya Mas. Setelah lulus tuh kan anak-anak diharapkan begitu keluar dipakai, diserap sama punya industri kan. ilmu yang benar siap pakai Betul. gitu. Lah tapi ternyata di industri Mayop sendiri tidak digunakan. Nah jadi dari situlah kita guru harus mikir lagi nih, ngikutin, nyari tahu apa sih sekarang yang lagi dipakai sama industri, terutama di Kota Kupang ya, di Nusa Tenggara Timur. Oh ternyata banyak yang menggunakan 2 aplikasi yang punya Indonesia, itu Accurate, salah satunya gitu. Jadi akhirnya kita guru harus update itu. Nah sebelum kita mengajarkan ke siswa ya kita harus update dulu. Nggak mungkin kita belajar terus kita belum tahu kayak gitu. Oke. Ibu, sepertinya kita udah agak lama nih, agak udah seret nih. Boleh diminum Ibu? Oh iya, makasih Mas Firman. Aduh, repot-repot. Bagaimana Ibu Taitinya? Enak. Oke. Lumayan. Buatan siapa nih? Buatan Mas Iru. Oke, nah kemudian Ibu bilang tadi bahwa guru-guru perlu update terkait Accurate juga ya Bu ya. Nah ya menilik dari beberapa waktu lalu nih saya ingat kalau Mr. Alfi habis dari Kupang. Benar. Salah satunya agendanya adalah untuk workshop Accurate yang siklus akuntansi perusahaan dagang terintegrasi dengan pajak. Betul. Nah, oke. Ya. Kalau boleh tahu, apakah itu kerjasama awal dengan CSC Bu? Oh enggak. Kerjasamanya dengan CSC udah berapa lama kalau boleh tahu? Kerjasama sama Cipta Sarana sendiri itu kurang lebihnya 15 tahunan. 15 tahunan. Jadi berarti sebelum Ibu belum di SMK 1 Kupang? Betul. Jadi waktu saya masuk awal ngajar di SMK itu udah ada kerjasama ini sebelumnya. Jadi awal mulanya itu mungkin bisa diceritain ya. Ya boleh. Awal mulanya Ibu. Cipta Sarana itu bisa kerjasama sama SMK 1 Kupang itu ada senior saya. Jadi ada senior saya namanya Ibu Teresia Jenny Lorenz yang kebetulan Ibu Jenny. Pernah ketemu Mas Firhan? Pernah ketemu sepertinya Ibu. Nah, itu Ibu Jenny yang kebetulan merupakan mahasiswa daripada Pak Agus. Nah, jadi dari situlah komunikasinya mulai terbangun lah Ibu terbangun antara Pak Agus dan Ibu Jenny. Akhirnya mulai kita nyoba ngirim siswa tahun pertama, kedua dan ternyata hasilnya memang ada bagus, perbedaan gitu ya Bu ya. Betul. Jadi terus berjalan sampai sekarang. Free-nya cuma waktu COVID aja. Oke. Kan COVID nggak bisa. COVID nggak bisa dari Kupang ke sini ya Bu iya. ya. Berarti emang waktu itu ada pemicunya ya, itu mulai dari Bu Jenny salah satunya itu adalah muridnya Agus waktu di universitas. Betul. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu sampai saat ini. Oke. Nah
Kalau boleh tahu nih Bu, terkait tadi kan Ibu bilang bahwa salah satu program kerjasamanya adalah PKL ya Bu ya. Betul. Tapi program kerjasama kita dengan CSC, dengan SMK 1 Kupang kan tidak terbatas dengan PKL kan Bu? Enggak. Nah kali ini saya mau ngebahas terkait PKL-nya. Kalau boleh tahu dari sudut pandang Ibu, yang kemudian udah mengelola lah anak-anak PKL sejak tahun-tahun, bahkan dari tahun 2011 lah itu Bu ya. Iya. Seberapa efektif sih Bu PKL itu? Utamanya PKL di CSC ini. Oh ya jelas efektif ya Mas. Karena kan di Cipta sini kan anak-anak nggak cuman istilahnya diberikan tugas PKL yang seperti kantor-kantor pada umumnya. Cuman fotokopi dan bikin kopi itu ya Bu ya. Bisa dibilang begitu. Jadi kan kalau diciptakan memang ada programnya sendiri yang terpadu itu, jadi anak-anak lebih dalam lagi mengenal akuntansi, dan pajaknya. Lebih update lagi, mungkin ada hal-hal yang kami sendiri guru ini kan juga masih ada belum, batasannya ada gitu, jadi kami juga mungkin belum tahu, jadi kami juga belum menginformasikan ke anak-anak. Mungkin di sini mereka bisa lebih tahu lagi, terutama mungkin di pajak yang seperti itu. Jadi kalau efektif ya efektif banget Mas di sini, karena anak-anak dibekali tambahan ilmu tadi secara akuntansi, pajak, dan mentalnya mereka pun berbeda. Ya karena kan jauh dari Kupang ke sini, ada masalah apapun harus menyelesaikan sendiri. Mereka ya, memanage diri mereka sendiri, dari uangnya mereka harus cukup, nggak cukup gimana caranya cukup, memanage mereka punya diri, egonya mereka harus bisa berbaur dengan teman, apalagi yang sekarang ini kelasnya cukup besar 140. Jadi itu ya mental beda, keberanian untuk presentasi pun terlihat beda. Nah itu dia, berarti emang di CSC ini kalau dari sudut pandang Ibu emang sangat efektif ya Bu ya? Betul. Karena emang di CSC ini nggak cuma diajarin terkait akuntansi dan pajak, tapi juga terkait soft skill-nya. Salah satunya tadi presentasi tadi ya Bu. Speaking-nya mereka. Ya, betul. Oke, nah selama itu ya Bu ya, kan Ibu bilang bahwa waktu COVID saja kita break-nya. Break-nya betul. Nah selama Ibu mengirim anak PKL dari tahun-tahun tersebut, tahun-tahun 2011-an itu sampai sekarang, apakah Ibu pernah menemui kendala-kendala itu Ibu? Kalau dalam proses pengirimannya sih nggak ada kendala Mas. Kalau anak-anaknya sampai sini, apakah ada yang rewel gitu Ibu? Kita loh pernah nganterin 48 siswa akuntansi. 48 ya siswa itu sebelum COVID kalau nggak salah tahun 2018. Tuh kita akuntansi 48, perkantorannya 3. Jadi kita nganterin ke sininya tuh dari Surabaya tuh kayak bis pakai bis pariwisata itu kayak nyewa pesawat Lion satu tuh kayaknya itu. Dari Kupang ke Surabaya kayak charter pesawat gitu ya Bu ya. Kalau dari Kupang kayak charter pesawat. Tapi kalau kendala sih kalau proses pengirimannya nggak ada. Terus kalau selama mereka ada di sini sih kan terhandle baik ya dengan CSC. Cuman setelah itu baru kami tahu ya namanya anak-anak ya kalau dilepas seperti apa ya. Adalah trouble-nya sedikit. Misalnya kayak bandel-bandel kemana tanpa main-main tanpa bilang gitu. Karena mungkin mereka berpikirnya kalau saya ngomong nggak akan diizinin, jadi mending saya kabur dulu. Kan salah sebenarnya itu ya, paling trouble kecilnya itu seperti itu ya, sih. Karena mungkin mereka udah dari Kupang kemarin merasa jauh gitu ya Bu. Sayang kalau nggak kemana-mana gitu. Gitu. Cuman kalau itunya nggak di sini, malah kita tuh kendalanya malah waktu di Kupang. Kayak sebenarnya kita maunya tuh kayak contoh sekarang 7 ya Mas Firhan. Sebenarnya kita maunya lebih banyak gitu. Cuman karena kendalanya memang kan itu dibayar secara pribadi anak-anak. Jadi kendalanya di situ banyak anak-anak kami yang belum siap gitu juga Ibu ya. Secara keuangan. Nah, kalau boleh tahu terkait programnya PKL di CSC ini di SMK 1 Kupang itu disosialisasikannya sejak kapan Ibu? Sebenarnya dari kelas 10. Oh, dari kelas 10. Berarti sebenarnya emang dari kelas 10 itu mereka udah dapat informasi ya Bu ya? Udah. Kalau emang ada kesempatan ataupun peluang buat PKL di CSC. Betul. Mas Firhan mungkin untuk diketahui bareng-bareng juga, kebetulan kan di SMK 1 Kupang sekarang ini sudah ada Bank Mini. Oke, sudah ada Bank Mini. Kami sudah ada Bank Mini. Nah, siswa yang kelas 10 ini sudah kami mulai dorong untuk PKL keluar, terutama ke Cipta. Dan mereka mulai menabung dari kelas 10 itu. Jadi sudah ada siswa yang memang berminat dan tabungannya sudah lumayan. Sudah cukup lah Ibu ya? Ya, kalau cukup belum Mas, sekarang baru setahun nabung, tapi udah lumayan. Nah, artinya nunggu dia kelas 2, terus mungkin bisa. Di program itu kita masukkan ke mereka menabung sedini mungkin dari kelas 10. Karena mungkin juga dari Kupang Ibu perlu sebuah pengorbanan juga yang lebih tiket pesawatnya juga berapa? Perlu effort yang cukup. Iya dong. Bener-bener emang yang dibandingin punya minat yang dan tekad lah. Betul, dibandingin yang bisa lewat darat aja kan. Iya, oke.
Nah, kemudian ini Bu, kalau melihat dari program PKL ini, ya secara keseluruhan lah ataupun secara spesifik di CSC, apakah Ibu melihat dampak jangka panjangnya Ibu? Ya, dampak jangka panjangnya kalau untuk anak-anak ya Mas, karena anak-anaknya kalau jangka panjang, misalnya kayak gini, anak-anak pulang dari sini, mereka itu kan sudah yang tadi saya bilang, segala macamnya mereka upgrade, ya kan? Upgrade, Terus okay. bahkan ada tambahan baru yang sebelumnya mungkin belum didapat. Nah, ketika mereka pulang kembali ke Kupang, mereka bisa membagi itu ke teman-temannya, ke teman-temannya, ke adik kelasnya gitu ya Bu? Betul, jadi teman sejawat istilahnya kalau kita di guru nyebutnya. Jadi mereka bisa membantu mengajarkan kelompok mereka, kelompok-kelompok kecil mereka nih, diajarkan dengan hasil yang didapat dari sini. Untuk persiapan apa? Kalau dulu kan UKK, kalau sekarang kami karena sudah ada LSP, maka itu untuk persiapan LSP. Nah, kalau jangka panjangnya anak-anak ini yang sudah siap, apalagi jebolan lah istilahnya dari Cipta ini, ketika di kuliah kan kalau namanya kita akuntansi kuliah di baleni lagi kuliah kan, itu mengembalikan dari mengulangi lagi, mengulang mulai dari dasar lagi kan kayak gitu. Nah, mereka udah khatam lah istilahnya dengan itu, jadi mereka pun menonjol. Sangat terbantu lah Ibu ya dari situ ya. Jadi di kampus-kampus negeri kami maupun swasta, apalagi mereka yang ngambil akuntansi ya mereka menonjol gitu. Secara kemampuan akademis ya gitulah mereka terlihat beda. Berarti emang sebenarnya kalau ya dari saya lihat juga sih Bu ya, dampaknya sebenarnya nggak terbatas dari mereka saat sampai bekerja, keterima bekerja ataupun waktu kuliah, tapi saat mereka kemudian sampai di Malang kan mereka disatukan di kelas dengan berbagai macam siswa dari sekolah manapun ya Bu ya. Jadi mereka kayak punya sebuah koneksi baru, punya kayak pertukaran informasi dari mana-mana. Bahkan kalau Ibu dulu kan dari kuliahnya di Surakarta Ibu ya. Nah, kemudian kembali ke Kupang, masih terhubung kan Bu dengan teman-teman? Nah, ya mungkin seperti itu ya Bu ya, kalau gambarkan adik-adik itu. Ya, mungkin sharing informasi, sharing informasi. tukar-tukar. Walaupun masih di Kupang, tapi mereka tahu informasi yang ada di Jawa, update di Jawa. Update lah. Nah, ini Bu, kalau boleh tahu terkait komunikasi dengan anak yang PKL sebelumnya, dengan sekolah gimana Ibu? Masih jalan. Oh, masih jalan juga Ibu, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya? Masih. Bahkan yang tadi mungkin sempat Pak Agus sampaikan pas pembukaan tuh ada siswa yang sekarang sudah di KPP Pratama Kupang. Nah, kita kalau butuh bantuan apa-apa selalu kontaknya dia. Jadi tolong dong buatin apa gitu. Kebetulan kan Teaching Factory kita juga ada yang berkaitan sama pajak. Nah, mantan siswa tersebut yang juga magang di sini. Itu juga membantu. Jadi, berarti juga emang bermanfaat juga Ibu ya dari sini itu. Oke, kalau boleh tahu Ibu, siswa-siswa yang sebelumnya itu yang dari PKL di CSC, itu kebanyakan kemana Ibu? Apakah kemudian mereka banyak yang bekerja atau kemudian banyak yang masih kuliah? Kalau kita di sana itu kayaknya lebih banyak lanjut sih Mas, karena kan kita masih keterbatasan Dudi yang menyerap SMK. Tapi kalau yang barusan Aksa lulus. Yang tahun kemarin Ibu ya? Aksa kan itu, dari kan ada 4 tuh, itu 3-nya kuliah, 1-nya bekerja sambil kuliah. Aksa itu Ibu ya? Aksa itu. Kemudian ini Bu, ya yang kemarin Pak Alfi datang ke sana lah. Betul. Saya masih mau coba mengulik informasi dari Ibu. Boleh. Sebagai partisipannya, sebagai pesertanya waktu itu. Pak Alfi kan di sana selama 3 hari. 3 hari, ya. Mulai dari workshop Accurate, kemudian Teaching Factory dan Project Based Learning, dan soft skill. Dan guru tamu itu. Iya, guru tamu soft skill. Nah, kemudian dari kunjungan tersebut, apakah membawa angin segar bagi SMA 1 Kupang? Oh ya tentunya, nggak hanya angin segar tapi ya pemahaman lagi. Pemahaman baru lagi ya Bu ya? Kebetulan juga, ya itu tadi yang saya bilang, kalau kita sebelum mengajar kan kita harus paham betul dulu bagaimananya. Nah kemarin kan yang bisa accurate mungkin hanya 1-2 guru. Tapi yang kemarin nah begitu Mas Alvin dan tim, Mbak Latifah, Mbak ini kan mengajarkan betul-betul detail, terus dengan modul yang memang ternyata modul itu sendiri dibikin sama Mbak Latifah yang memang SMK, jadi betul-betul tahu istilahnya kebutuhannya, bahasa-bahasa simpel-simpelnya. Ya akhirnya kita juga guru paham, hampir semua mungkin sekarang sudah paham accurate, jadi siap untuk mengajar accurate gitu. Jadi dari awalnya yang cuma 2 orang mungkin yang bisa, sekarang sih alhamdulillahnya hampir semua sih saya rasa bisa. Buktinya malah mereka bilang accurate nggak terlalu susah ya ketimbang mayop ya gitu. Nah, berarti kan keluar bahasa itu berarti saya tangkap, berarti paham nih kan gitu. Ibu, ya membawa sebuah perubahan lah Ibu ya. Betul. Nah kalau boleh tahu perubahan apa yang kemudian paling Ibu Ika rasakan
Untuk perubahan apa nih? Ya pasca dari workshop yang kemarin itu Ibu. Oh ya, yang pertama ya kalau dari segi kita guru ya tadi yang saya bilang, aku terus terang salah satu yang belum belajar accurate. Belum belajar accurate. Saat itu ya. Saat itu. Belum belajarnya itu belum belajar yang sampai dalam-dalam gitu. Jadi karena waktu itu kita habis dari mayop, terus aku nggak ngajar lagi mayop, diajar sama teman-teman, akhirnya ngajar manual. Nah, pas mau belajar accurate itu kayak udah males ya, kayaknya ribet gitu ya. Ribet. Jadi ya udah mempelajarinya cuman sekedarnya aja. Nah, akhirnya begitu datangnya tim CSC ya wis menarik juga kan, kita akhirnya karena kayak ternyata merasa nggak terlalu susah, sulit gitu. Ternyata gitu, Cuma gitu aja ya. mayop aja yang lebih Mayop ribet. aja yang lebih ribet karena mungkin bahasa Inggris ya Bu ya. Betul, bahasa Inggris. Kalau accurate kan bahasa Indonesia. Udah akhirnya situ, jadi lebih paham itu yang perbedaannya. Kalau soft skill yang dibawa sama Mas Alvin juga, ya kita juga guru kan ada tuh, jadi kan nggak hanya siswa. Jadi waktu itu ada guru dan siswa. Siswa kelas berapa itu? Waktu itu siswa kelas 12. Kelas 12 aja. Kebetulan juga kan mereka mau PKL, jadi kita pikir perlulah adanya tambahan public skill gitu, public speakingnya mereka, jadi skill mereka biar ini. Jadi kita juga tahu, oh ternyata dari salam kita harus durasi sekian detik nih, biar jawab dulu, itu ilmu dasar dari situ. Kita jadi nambah wawasan kita. Oke, berarti Ibu juga merasa adanya sebuah perubahan dimulai dari Ibu yang sebelumnya juga belum tahu accurate itu, ya sekedarnya aja accurate-nya. Sekarang bahkan Ibu udah mulai belajar sampai yang dalam-dalamnya sampai buat laporan keuangannya Ibu ya? Betul, sampai laporan keuangan. Oke, nah itu kan agenda hari pertama sama hari yang terakhir ya, terkait apa namanya accurate sama yang guru tamu soft skill. Kalau untuk sesi teaching factory sama project based learning, apakah Ibu ada di sana Ibu? Kalau boleh tahu? Kalau teaching factory itu kebetulan aku kayaknya waktu itu lagi ngurus sesuatu lah ya. Mungkin ngurusin PKL juga, saya lupa. Jadi ngikutinnya kepotong. Waktu akhir-akhir ya? Oke, nah kalau dari yang disampaikan saja Ibu, sepemahaman Ibu waktu itu, apa kemudian teaching factory yang disampaikan Pak Alfi itu udah sesuai dengan yang ada di Kupang? Yang aku ingat tuh intinya Pak Alfi menyampaikan bahwa teaching factory jangan sampai sama kayak unit produksi gitu loh, yang menghasilkan produk atau jasa gitu. Jangan cuma sampai situ, tapi outputnya adalah ke anak-anak. Kalau menurut saya pribadi, apa yang kita jalanin ini, menurut saya ya, karena nggak tahu dengar Mas Alvin ya, menurut kami sih sudah sesuai. Contoh, kami yang kan TEVA kami yang jalan ini 2, Mas Firhan. Yang pertama Bang Mini tadi yang saya sampaikan, yang kedua terus tahun sekali yaitu pelaporan pajak. Pelaporan pajak, ada tax center atau gimana Ibu? Nggak ada tax center, jadi anak-anak itu kita SPT bikin ya betul SPT-nya. Jadi untuk WP pribadi itu anak-anak bantuin ngelaporin pajak. Untuk sementara sih masih guru dan keluarga-keluarga mereka gitu. Nah itu semua ke anak. Semuanya di anak yang melaporkan dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu nih Bu, spill dikit dong Bu terkait implementasi yang tadi di Bang Mini. Mungkin nanti bisa dicontoh rekan cipta di luar sana. Oh gitu, siap. Terkait praktik baiknya di SMP 1 Kupang. Kalau untuk Bang Mini kami itu kerjasama dengan salah satu bank gitu kan. Bank daerah Ibu? Enggak. Nah, terus kalau pembelajarannya semua fokus ke siswa. Jadi siswa itu dibagi tugas. Jadi ada yang teller, ada yang CS, yang seperti itu. Ada yang pokoknya. Dan di back office-nya juga. Back office-nya juga. Jadi ada pengawasnya juga. Ketua, istilahnya ketua pengawas gitu mereka. Jadi misalnya pelayanan kami kan masih sampai sekarang ini masih dalam sekolah aja. Internal sekolah. Iya, dalam sekolah aja udah banyak Mas. Siswa kita aja 2.000-an lebih. Nah, itu sebenarnya buat. Iya, pembelajaran. Jadi setiap hari pasti ada transaksi, entah itu pembayaran, sumbangan. Kan kita masih ada sumbangan komitenya gitu. Jadi siswa itu gitu ngelayanin. Mulai dari membantu mereka menuliskan slip, kita arahkan, ada petugasnya juga, tuh nanti dibawa ke tellernya juga itu siswa, yang prosesnya siswa, mentransfer uangnya ke rekening yang sekolah juga itu siswa menggunakan mesin edisi. Begitu juga dengan customer service tuh kita juga ada produk tabungan Bank Mini. Jadi dikelola juga sama anak-anak gitu, jadi mereka yang menghandle semuanya.
kita guru ada juga perannya di dalam pengawasan. Tapi sebagai pengawasan saja ya, Bu, ya. Kayak mereka habis tutup kas tuh Mas, kan mereka Ya, harus betul. input ke aplikasi. Jadi kita sudah ada aplikasi yang Bank Mini. Jadi kemarin belum lama juga itu udah launching. Itu kayak Oke. sejenis m-banking Bank Mininya kita gitu. Oke. Kalau boleh tahu Bu, di dalam Bank Mini itu ada berapa anak sih Bu sekali ataupun sehari itu dalam operasionalnya itu? Yang piket ya, Iya. itu bisa 4 sampai 5 anak. 4 sampai 5 anak. Itu dari kelas berapa Ibu? Gantian sih kan lebih Atau banyaknya. ada pembagian tugasnya? Misal CS cuma kelas 11 ataupun teller kelas 12? Enggak, biar mereka bisa tetap tahu semuanya ya. Jadi kita kebetulan di SMK 1 Kupang itu ada konsentrasi perbankan, Mas Firhan. Oke. Jadi kelas 11 perbankan kan kelas 12 perbankan. Ketika mereka seperti ini sekarang kelas 12 PKL ya full kelas 11 lah yang menghandle. Gitu. Nanti kan kalau kembali paling nggak lama juga udah lulus. Jadi kebanyakan sih yang menghandle di kelas yang sedang ada aktif gitu ya, Bu, sedang ya? aktif itu. Oke, berarti terkait dalam sehari operasional itu ada 4 sampai 5 anak ya, Bu, ya dalam pengelolaan Bank Mini itu. Dan yang mengelola itu dari ya nggak cuma kelas 11 aja tapi kelas 12. Betul. Tapi ya mengikuti kelas yang aktif saat itu. Oke, kemudian ini Bu, saya mau tanya ya terkait ini perbedaan lingkungan belajar lah. Yang ada di CSC dengan yang di SMK 1 Kupang. Ini sebenarnya saya mau tahu bagaimana sih kemudian teknis yang ada di SMK 1 Kupang. Kan ada beberapa sekolah itu yang kemudian semasa PKL itu dilepas tugaskan, jadi cuma PKL aja. Ada yang kemudian mereka masih ada tanggung jawab di sekolah. Pembelajaran selama PKL berarti ya. Ya. Kalau pembelajarannya itu kalau di CSC kan ya itu udah ada paketannya lah terpadu, mereka udah belajar sendiri dan lain sebagainya ya. Tapi kalau di Kupang itu kita lepas. Cuman kalau yang tahun ini kita karena kan mereka nanti masuk tuh Mas langsung nggak lama ujian LSP. Ujian LSP, oke. Jadi kita bekali mereka dengan salah satu transaksi, salah satu perusahaan. Siklus perusahaan gitu ya, perusahaan menyelesaikan yang dari awal. mereka nyelesain transaksinya itu. Jadi kita siapkan juga belangko konsultasi. Jadi macam konsultasi skripsi gitu. Selama 6 bulan. Programnya di mana Iya, gitu. jadi kita siapin lembar konsultasinya itu berikan mereka tabel kotak tanda tangan guru atau paraf itu sebanyak 6. Jadi minimal 1 bulan sekali mereka terhubung dengan kita untuk konsultasi. Jadi misalnya udah ngerjain jurnal nih, jadi sebelum lanjut ke posting, konsultasi dulu gitu, kita cek dulu seperti itu. Pembelajarannya masih seperti itu sih. Karena kalau PKL susah Mas. Susah mengendalikan juga susah ya Bu ya. Karena ya selain terbatas jarak. Ya. Mereka kan kepencar kemana-mana. Oke, kemudian ini Bu, kita masuk ke topik terakhir kita. Ya tandanya hampir mengakhiri pertemuan kita kali ini sih Bu. Oh gitu, aduh. Saya mau tanya-tanya ya terkait pendidikan di Kupang. Pendidikan di Dan Kupang. kemudian ya sebagai pengalaman Ibu sih selama 14 tahun ini. Kalau boleh tahu Ibu, apa kemudian tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama merasakan pendidikan di Kupang sana, di NTT? Ya kalau ngomongin pendidikan di Kupang, kita daerah timur tuh pasti bisa dibilang tertinggal informasi. Tertinggal informasi, oke. Itu tantangan paling beratnya. Artinya, ya itu tadi, kita harus betul-betul mau cari tahu. Kalau kita harus punya kalau rasa ingin cari tahu ya Bu. Iya, kalau nggak bisa informasi datang sendiri kayak di Jawa gini nggak bisa. Iya, ya kita pasti tertinggal untuk itu aja sih. Kalau tantangan terbesarnya itu. Cuman kalau yang lain-lain sih aku rasa nggak. Jadi Mas Firhan, jangan bayangin kota Kupang itu kayak lagi ada di hutan. Ini sebenarnya saya juga tadi tuh masih menggambarkan bahwa kalau Kupang itu mungkin masih kayak udah kota, Mas. Udah kota. Penduduknya rame nggak Bu? Hah? Penduduknya rame nggak di situ? Ya rame banget. Oke. Macet juga ada. Macet juga ada. Jadi sebenarnya Kupang tuh udah kota, cuman ya itu kekurangannya itu aja sih, kita maksudnya pendidikan nyari informasinya aja yang kurang. Oke. Cuman karena sekarang mungkin sudah ada media-media yang lebih bisa dijangkau ya. Ya karena sekarang udah zamannya online, semua bisa lebih dijangkau ya Bu ya. Nah kalau dalam konteks ini Bu, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas ya, dalam hal ini vokasional lah kompetensinya. Apakah ada tantangan di sana ya Bu, di Kupang? Tantangannya apa ya kalau untuk yang vokasi ya? Iya. Untuk SDM? Mungkin tadi Bu, yang mulai dari
industri yang masih sepi, Oh, kemudian oke. kayak Kalau updating, ya benar, ya sinkronisasi yang paling itu sih. Kalau tantangannya dudi-dudi di Jepang itu Iya. tidak sebanyak yang ada di berarti ini. masih terbatas ya Bu ya. Masih terbatas, itu yang pertama. Yang kedua, belum semua dudi itu melek pendidikan. Oke, berarti mereka masih ingin beroperasional saja ya, belum bisa mengimbaskan ke sekolah. Contohnya masih banyak juga kantor-kantor yang menolak kalau menempatkan siswa dalam PKL. Padahal kan harusnya kalau memang dudinya itu paham atau melek pendidikan kan membantu kita juga yang vokasi ya, menyiapkan siswa, menyiapkan SDM tadi itu untuk siap. Secara apa bisa sih? dipakai lah sama mereka nantinya. Apa sih yang kurang misalnya di kantor itu butuhnya apa kan kita bisa siapkan di sekolah yang kayak gitu. Ya, itu sih tantangannya kayaknya itu. Oke, kemudian karena ya mungkin tadi kurangnya industri itu ya Bu ya, kemudian itu berpengaruh bahwa mungkin perspektif siswa SMK di sana. Kalau ya di tempat saya Ibu ya, di Kabupaten Malang lah, di Kabupaten Malang itu orientasi siswa itu justru ke bekerja Ibu, daripada ke berkuliah. Kebalik gitu. Nah itu dia mungkin karena di Kupang lebih banyak ke dudinya masih yang sedikit terbatas. terbatas itulah. Terbatas untuk yang rekrut SMK Mas. Oh oke Gitu. oke, berarti Terbatas. sebenarnya di sana itu banyak ya Bu. Iya. Cuman tapi kalau belum denger bisa SMK, menyerap siswa SMK. Betul. Mereka lebih pasti sarjana gitu. Jadi akhirnya menuntut kita juga yang anak-anak SMK pada akhirnya kuliah. Oke, jadi emang lebih banyak di sana juga kalau dikatakan SMK BMB bekerja melanjutkan sama usaha, di sana kebanyakan lebih banyak melanjutkan. Kemarin studi. tracker studi yang tahun ini yang kemarin ya, kalau Iya. nggak salah itu memang hasilnya lebih banyak yang melanjutkan. Oke, gitu Ibu. Nah, kalau boleh tahu Ibu ya dari sudut pandang Ibu, karena tadinya mungkin kurangnya dudi, kemudian kurangnya keterbatasan informasi itu, bagaimana Ibu mengatasi kesenjangan ya mungkin akses inilah, kemudian menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Untuk menghadapi tantangan yang tadi dibilang ya, paling ya kalau kayak kita ya tadi seperti yang tadi dari awal aku bilang, kita update. Terus kalau yang dari pedesaan tadi yang Mas Firhan bilang, itu di pemerintah Kota Kupang sendiri ada program beasiswa sekolah gitu ya. Saya pahaminya itu sebutannya beasiswa ya, karena anak-anak dibebaskan biaya sekolah, terus malah dikasih biaya hidup, itu sebutannya tuh 3T. Kebetulan salah satu siswanya ada bersama kita di atas. Oke, ada di atas. Iya, gitu. Itu untuk menjangkau yang di pedesaan itu. Jadi ada program itu, gitu. Oke, kemudian ini Bu, terkait kalau ya inovasi ataupun praktik-praktik baik di SMKN 1 Kupang kalau boleh tahu. Praktik-praktiknya yang kayak project gitu ya? Atau? Ya, inovasi ataupun praktik baik yang udah diterapkan di SMK 1 Kupang. Oh, praktik baik. Kalau praktik baik yang diterapin dari SMK Negeri 1 Kupang banyak ya, ada beberapa. Yang pertama kita itu pernah istilahnya menjadi pengimbas pencontohan gitu. Ya itu tadi yang Teva Bang Mini tadi itu akhirnya kan dicontoh juga dengan beberapa sekolah yang ada di NTT. Nah, gurunya pun datang untuk istilahnya studi tour, nggak juga studi tour, belajar sih. Belajar ya, benchmarking lah Bu ya. Buat membandingkan keadaan di sekolahnya. Supaya dibawa ke mereka, karena kebetulan mereka baru mulai membentuk. Seperti itu. Nah, kemudian ini Bu, kalau dari Ibu saat ini ya melihat pendidikan di Kupang, apakah kemudian Ibu punya sebuah solusi dari ya tantangan-tantangan ataupun kendala-kendala saat ini ada di Kupang? Solusinya ya itu aja sih tetap pokoknya kita harus melek sama yang namanya informasi dan update semua harus apapun yang ada di luar sana kita harus cari tahu gitu, dari manapun itu, memanfaatkan relasi. Makanya kebetulan teman-teman yang anak-anak yang sekarang ini saya pesankan tadi malam sama mereka, kalian nanti tergabung dalam 140, berarti ada 130 berapa yang baru ya, berarti kalau dikurangi mereka 6 orang cewek berarti 134. 130-an lah itu. Jadi itu manfaatkan 134 itu sebagai relasi yang baru. Karena saya sendiri Mas Firhan ngerasain, contoh teman-teman kuliah saya atau teman-teman pergaulan saya yang dulu waktu saya masih di Jawa, kita masih kontek-kontekan, lihat story, itu dari situ pun akhirnya kita dapat informasi juga ya, dapat updating teman-teman upskilling, reskilling. Kami kan di SMK ada program upskilling, reskilling. Nah, itu juga
Jadi kita ngeliat updatean mereka apa tentang pelatihan, oh sekarang accurate ya, juga salah satunya juga oh gitu. Oh terus ada lagi Bang Mini juga dari awal juga selain tuntutan kurikulum, kita juga ngelihat contoh-contoh dari sekolah-sekolah yang udah di luar jalan sana, gitu ya Bu, ya, mungkin terutama bukan di Jawa. skupnya udah lebih baik gitu ya Bu, Betul. Jadi harus melek aja. Oke. Nah kemudian ini Bu, ini udah sampai di pertanyaan terakhir. Oh, terakhir, menandakan pertemuan kita hampir selesai. Sudah mau selesai ya. Sudah mau selesai. Ini Bu, saya mau tanya kemudian apa harapan Ibu ya sebagai guru di SMP 1 Kupang terhadap pendidikan di Kupang ataupun ya di NTT saat inilah. Oke. Nah kemudian bagaimana kemudian kolaborasi dengan institusi seperti CSC ini dalam mewujudkan harapan Ibu ini? Oke, baik. Kalau untuk harapan saya sebagai guru ya tentunya saya mengharapkan bahwa SMK bisa, hasil lulusan SMK itu betul-betul bisa mewujudkan yang namanya siap dipakai kerja gitu. Jadi secara kompetensi mereka itu siap. Nah, salah satu caranya memang kita harus menyadari bahwa kita kalau di Kupang misalnya kekurangan ya kita harus kolaborasi sama salah satunya CSC ini yang ada di Kota Malang. Artinya yaitu tadi supaya apa yang memang dari Kupang itu belum mereka ketahui, mereka bisa dapat di sini gitu. Kalau harapannya ya seperti itu sih, pendidikannya jadi lebih baik ke depannya dan anak-anak bisa siap kerja. Jadi tidak apa ya, menganggur lah istilahnya. Karena kan dulu perbedaan SMK dan SMK tuh sebenarnya letaknya di situ loh. Iya, kalau di zaman saya, gitu. SMA itu berarti wajib kuliah, SMK itu wajib kerja. Tapi kan sekarang mungkin nggak tahu. Jadi lebih banyak ke yang kuliah. Ya mudah-mudahan nanti pendidikan SMK lebih maju lagi di Kupang. Sekarang walaupun sudah maju tapi lebih maju lagi lah gitu. Oke, itu dia teman-teman pesan dari dan harapan lah dari Bu Ika, bahwa kemudian Bu Ika berharap bahwa semoga pendidikan di Kupang dan di NTT Bu, bisa semakin maju ke depan. Ya saat ini sudah maju, tapi Bu Ika masih berharap bahwa adanya sebuah perkembangan yang lebih maju lagi ke depannya. Mungkin bisa sama kayak yang ada di Jawa, yang ada di Jawa, di Malang misalnya, ya kan? Kemudian tadi Bu Ika juga sempat berpesan bahwa SMK itu harus benar-benar bisa dan siap kerja, siap dipakai skillnya ya Bu ya. Bukan lagi perlu sampai di pendidikan lagi ya Bu ya. Betul, seharusnya Seperti itu. Nah itu dia teman-teman. Bekerja dan berwirausaha sih harusnya. Oke, nah itu dia pesan dari Bu Ika. Bu Ika juga menyampaikan bahwa kemudian kolaborasi dengan Dudi seperti CSC ini sangat penting ya Bu ya. Betul. Nah itu dia, bagi mungkin rekan cipta yang di luar sana mungkin perlu ya sangat-sangat perlu untuk berkolaborasi dengan CSC, silahkan menghubungi kami di semua sosial media dengan nama yang sama dan kontak kami ada di description box. Oke, mungkin sampai di sini saja Ika pertemuan kita kali ini. Makasih ya Mas Firhan. Terima kasih Bu Ika sudah menyempatkan waktunya. Karena ya ini Bu Ika saya culik ini sebelum kembali ke Kupang ini. Saya culik buat kita ngobrolin pendidikan ya Bu ya. Siap. Oke, semoga kemudian apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan di luar sana. Baik Bu Ika, saya akhiri ya Bu. Oke. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan saya dengan Bu Ika kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia dan ikuti semua aktivitas kami di sosial media yang sama dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.